unit ya. Nah, jadi bisa interaktif begitu dari adik-adik mahasiswa. Ini ada Maze ya. Saya minta tolong ada salah satu volunteer siapa saja yang bisa mencari jalan ya tercepat atau jalan yang paling tepat dari Smiley ini menuju logo MSC. Nah, mungkin bisa dibantu panitia. Ada fitur annotate di masing-masing perangkat. Nah, ini sudah ada Ali. Oke, kita lihat. Oke. Sebenarnya ada waktunya, tapi kalau ini masih pertama ya waktunya sudah habis. Oke, Ali sudah mencapai eh, logo MSC. Nah, kita akan coba lagi di slide yang berikut ya. Ini saya akan lanjut. Tolong standby. Mungkin bisa dihapus dulu. Sudah bagus nih. Oke, sebentar saya bantu hapus ya. Oke, kita coba slide yang kedua ya. Nah, ini bentuknya segitiga. Kalau bisa sebelum 30 detik. Nah, oke. Mantap. 30 detik sepertinya pas ini ya. Iya, ada dua volunteer. Oke, sekarang yang ketiga. Ini yang terakhir nih, level terakhir. Siap-siap ya. Saya hapus dulu nih. Sebentar. Oke, siap-siap yang ketiga. Oke, apakah bisa 30 detik? Hmm. Rumit ya. Oke, nah waktunya sudah habis. Banyak sekali yang ikut. Oke, baik. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini kita cukupkan ya, saya clear dulu. Nah, sebenarnya kenapa tidak ada yang sebentar, ada yang ambil jalan ini. Nah, sampai kan? Tidak sampai 30 detik ya. Jalannya langsung kan. Arahannya adalah arahkan Smiley ya, dapat berjumpa dengan logo MSC. Syaratnya tidak menyentuh garis berwarna hitam gitu. Nah, ini dia tidak menyentuh garis warna hitam. Oke, apa yang kita rasakan dari tiga slide tadi? Tadi ada, tunggu saya hapus dulu nih. Oke, gambar pertama udah bulat, dengan gampang kita bisa mencapai logo. Gambar kedua segitiga, gambar keempat kotak, tetapi lebih rumit ya maze-nya ya, labirinnya lebih banyak gitu. Oke, tadi sepintas adik-adik, bapak ibu guru, dosen melihat bahwa otak kita sebagai manusia akan mulai berpikir bagaimana jalannya, apakah kita lurus, belok kiri, belok kanan ya, dan kita juga punya kemampuan untuk melihat beberapa jauh ke depan. Itu kalau kita tadi spontan kita masuk, oh pintu masuknya adalah dari sini gitu ya. Kemudian kita mulai lurus, kita melihat apakah kiri atau kanan. Nah, kita mengambilkan keputusan gitu. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya, tadi ada mesh yang bulat, mesh yang segitiga, sekarang mesh yang kotak. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kita melakukan atau menyelesaikan persoalan sekarang. Nah, otak kita akan berpikir. Nah, demikian juga sebenarnya dengan AI. Nah, AI ini adalah kecerdasan buatan ya.
Jadi sebuah kecerdasan yang dibuat itu berdasarkan apa? Berdasarkan pola, berdasarkan pattern, berdasarkan suatu algoritma model yang ada. Nah, di dalam AI itu ada beberapa jenis lainnya lagi ya. Itu ada machine learning, ada NLP, ya ini sistem pakar, ada vision, ada speak, kemudian planning dan robotik begitu. Oke, di setiap masing-masing ini nanti bisa dibaca ini turunan-turunannya. Jadi kalau sekarang itu trennya ke deep learning ya. Deep learning itu dari machine learning sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Cabang-cabang ilmu dari AI ya, ada machine learning yang tren sekarang ya, semua kalau penelitian-penelitian tentang AI sekarang itu berbasis machine learning, berbasis deep learning gitu. Sekalipun NLP juga semakin dilirik juga karena hadirnya ChatGPT tadi. Baik, di sini saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah algoritma-algoritma dari AI. Kalau tadi itu macam-macam rumpun daripada kecerdasan buatan. Di kecerdasan buatan itu kan dia ada algoritmanya, ada modelnya. Algoritma itu apa sih? Kalau kita eh, yang bidang ilmunya teknik informatika atau seperti di kampus saya ada juga pendidikan informatika, itu kita juga belajar algoritma untuk pemrograman ya. Jadi algoritma itu instruksi atau prosedur ya yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kalau dalam konteks AI, algoritma itu lebih ke metode atau teknik yang digunakan untuk mempelajari pola dari data yang ada. Tadi saya kasih 3 slide di awal. Secara tidak sadar kita membentuk algoritma tadi. Ya, kita membentuk algoritma berdasarkan pola. Ya, kalau dikasih mesh yang bulat, oke, masuk, jangan tabrak garis hitamnya, berarti kita harus lurus, belok kiri atau belok kanan. Tujuannya adalah mencari logo MSC. Nah, itu sebenarnya ada pola di situ. Dari mesh yang bulat, mesh yang segitiga ke mesh yang kotak. Nah, kita dibuat untuk berpikir memecahkan masalah yang ada. Nah, di dalam AI ini macam-macam algoritma yang terkenal ya, nanti bisa diperdalam lagi, dicari tahu. Ada algoritma deep learning. Nah, algoritma deep learning itu ada 3 macam di sini kurang lebih ya. Sebenarnya ada lebih lagi dari ini. Ada algoritma machine learning. Nah, machine learning itu juga terbagi lagi, tadi ada supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. Nah, masing-masing dengan jenis-jenis algoritmanya. Nah, lalu juga, nah ini ada yang terkenal juga algoritma vision, ya. Kemudian algoritma expert system dan NLP. Nah, ChatGPT itu ada di mana? ChatGPT itu ada di sini. Ini dia. Nah, di transformer model. Nah, di sini ChatGPT ya. Dia berada di algoritma natural language processing. Oke. Ini macam-macam model. Kalau tadi algoritma, ini ada model. Model itu apa? Model itu representasi matematis ya dari algoritma ya yang dipelajari oleh algoritma dari data. Jadi si algoritma ini akan mempelajari inputan data. Inputan data itu dikelompokkan, dia akan menjadi model-model. Nah, ini macam-macam model yang saya coba rangkum, saya buatkan mind map-nya ya, semoga bermanfaat. Ada generative model, ada linear model, ada dimensional model, neural networks, clustering model, transformer model, dan tree based model. Nah, kita sehari-hari pasti menggunakan media sosial ya. Di media sosial itu juga ada AI-nya. Jadi saat kita mengunggah foto, Facebook itu dia akan menyarankan nama teman yang ada di dalam foto tersebut. Nah, biasanya istilahnya apa sih? Tag foto ya. Nah, jadi si Facebook dia bisa membaca foto yang diupload oleh penggunanya, kemudian diketahui bahwa ini sepertinya mirip dengan si A atau si B. Nah, silakan nanti pengguna bisa tag begitu. Oke, benar tidak yang diketahui oleh algoritma ini. Nah, itu menggunakan apa modelnya? Menggunakan model CNN. Nah,
Nah, itu dari algoritma facial recognition. Nah, ini juga salah satu kajian saya di disertasi S3 tentang face recognition-nya. Kemudian kalau kita posting suatu postingan, artikel, foto atau video gitu, akan tampil di profil kita di beranda itu iklan-iklan yang sesuai dengan minat dan aktivitas kita sebagai pengguna. Nah, ini seringkali ada yang bertanya, ya, kok bisa si Facebook atau Instagram itu di halaman depannya, di berandanya itu tahu bahwa saya ini lagi cari buku atau saya ini lagi apa ya, mencari artikel-artikel untuk publikasi. Nah, iklan-iklannya berkaitan dengan minat dan juga aktivitas kita. Nah, ini sebenarnya ada AI di dalamnya. Jadi ada content recommendation algorithm. Nah, di dalamnya itu ada model kolaboratif filtering, ada deep learning, ada GBM ya, gradient boosting machines. Nah, semua bekerja sebenarnya di balik big end sistem itu. Kemudian ada juga menampilkan iklan yang paling mungkin diklik ya berdasarkan perilaku dan minat, tadi sudah dibahas juga. Ada anomaly detection algorithm untuk mengidentifikasi mengamankan akun yang apakah benar ini Anda yang login gitu. Kalau kita login Facebook ya di tempat atau di perangkat yang belum pernah kita login, biasanya nanti ditanya lagi apakah benar ini Anda. Nah, karena ditemukan bahwa ini menunjukkan pola aktivitas yang tidak biasanya. Biasanya dia loginnya menggunakan iPhone, menggunakan laptop tipenya ini, ya itu terdeteksi oleh Facebook. Loh, kok ini bisa-bisa ada perangkat baru. Nah, itu ada anomaly detection algorithm di sana. Di sana dia menggunakan model anomaly detection dan juga machine learning sebagai algoritmnya. Oke, saya juga mendapatkan sesuatu yang baru ini di tahun 2022. Ada istilah baru namanya XAI, ya, Explainable AI in Education. Jadi AI ini dimanfaatkan oleh banyak bidang ya, banyak bidang. Salah satunya di pendidikan. Nah, ini yang sesuai dengan tema daripada Talk IT kita ini, yang mengubah tantangan menjadi peluang di bidang pendidikan. Ya, sekarang AI itu ada beberapa kelompok yang menganggap AI ini ancaman. Ya, ada juga yang merasa ini sebuah peluang. Nah, bagaimana kita membahasnya di sini? Jadi di dalam artikel ini, XAI ini, dia menyatakan bahwa ada cognitive learning science. Jadi suatu ilmu kognitif dan pembelajaran yang mempelajari tentang atau meneliti tentang bagaimana manusia itu belajar dan bagaimana manusia itu memproses informasi. Ya, di dalamnya ada long term memory, short term memory, banyak hal di situ ya. Kemudian juga ada himpunan lain di sini, human computer interaction. Ya. Di sini fokusnya pada desain dan penggunaan sistem komputer yang berpusat pada manusia. Jadi kombinasi antara cognitive learning science, human computer interaktif, dan juga AI itu sendiri, maka terbentuklah XAI, ya, Explainable AI in Education. Bagaimana menggabungkan teknologi kecerdasan buatan dengan kebutuhan yang memang diperlukan di dunia pendidikan. Ya, diperlukannya untuk apa? Sebagai rekomendasi, sebagai suatu sistem pengambil keputusan. Nah, kita nanti akan kaji lebih dalam lagi. Nah, adik-adik, Bapak Ibu guru dan dosen sekalian bisa mengaksesnya di link ini ya. Nanti ingin membaca lebih dalam lagi. Nah, kita sampai ke pertanyaan mengapa AI itu penting dalam pendidikan. Kenapa AI ini penting sih? Harusnya AI ini dilarang, tidak boleh digunakan. Tabu rasanya kalau kita menggunakan AI dalam pendidikan. Nah, ternyata saya temukan ada 3 hal penting kenapa AI itu harus ada atau harus digunakan di dalam dunia pendidikan. Pertama, personalisasi pembelajaran. Nah, dengan bantuan teknologi AI ini, ya, personalisasi pembelajaran artinya AI bisa menganalisis data ya, tentang bagaimana mahasiswa itu belajar. Ya. Jadi dengan
AI bisa menganalisis data bagaimana seorang mahasiswa itu belajar atau siswa itu belajar, maka bisa membantu mahasiswa-mahasiswa untuk kesulitan dalam menghadapi suatu mata kuliah atau pelajaran. Katakanlah misalnya begini, mahasiswa kesulitan dalam matematika misalnya. Nah, AI bisa memberi mereka latihan tambahan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sebaliknya mahasiswa yang sudah mahir misalnya, ya untuk satu topik ini saya sudah tahu nih Pak, saya sudah bisa. Nah, dengan bantuan AI dia bisa memberi tantangan yang lebih sulit lagi, ya untuk mendorong agar si mahasiswa tadi itu bisa lebih maju lagi. Jadi dia tidak pernah puas dengan apa yang sudah dia pelajari. Nah, ini yang mungkin disebut dengan personalisasi pembelajaran. Nah, kalau guru atau dosen harus menghadapi beragam atau uniknya mahasiswa dan siswa, katakanlah 30 atau 35 orang, mungkin hanya sebagian yang bisa diberikan personalisasi pembelajaran ya. Tapi kalau dengan AI, masing-masing personal daripada anak didik itu memungkinkan untuk dilakukan personalisasi pembelajaran. Poin yang kedua adalah aksesibilitas. Nah, aksesibilitas ini AI bisa membuat suatu apa ya transkrip otomatis misalnya di dalam video pembelajaran sehingga mahasiswa yang menonton suatu video pembelajaran dia bisa juga sekaligus membaca teksnya. Gitu. Ini bisa menggunakan katakanlah teknologi text to speak ya, yang mengubah teks menjadi suara. Ya, tadinya mahasiswa hanya apa namanya mendengar saja dari video yang di play atau video yang dia play, dia juga bisa membaca. Nah, ini akan berguna bagi mungkin mahasiswa yang punya gangguan penglihatan ya dan lain sebagainya. Nah, itu seperti itu. Kemudian ya selain contoh tadi juga ya bisa menyelesaikan format-format materi dengan berbagai macam ya. Tidak dia bisa merubah hanya teks menjadi video ya. Ada mungkin mahasiswa yang aduh ini materinya yang diberikan di platform online semuanya teks full gitu Pak. Nah ternyata dengan bantuan AI seluruh konteks dalam bentuk teks tadi bisa berubah dalam bentuk video. Ya mungkin bisa nanti juga untuk adik-adik di MSc ya dari teks menjadi video. Nah itu bisa dibantuan AI. Poin yang ketiga efisiensi administratif. Nah, ini banyak tugas-tugas administratif juga yang harus dikerjakan oleh dosen, guru, ya bahkan mahasiswa juga ya. Seperti penjadwalan, ya, kelola tugas, nilai gitu. Nah, dengan bantuan AI bisa membantu itu. Kalau mahasiswanya banyak, dosennya juga sibuk, ya biasanya prodi susah sekali untuk mengatur jadwal ya. Dengan AI bisa ada dibantukan untuk dibuatkan jadwal sesuai dengan data-data yang diberikan. Bahkan juga guru dan dosen juga bisa memanfaatkan AI untuk memberi penilaian. Ya, beri nilai, beri feedback kepada mahasiswa. Jadi tugas dosen jadi lebih ringan, lebih mudah begitu. Dia bisa fokus ke proses pembelajaran yang lain. Yang mengatur strategi pembelajarannya, model pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin tiga hal penting ya mengapa AI itu penting sekali di dalam dunia pendidikan. Nah, ini contoh-contoh penggunaan AI. Saya kira semua juga sudah sering menggunakan ya, ada chatbot itu seperti ChatGPT, Gemini ya, education content, automatic grades, ya, plagiarisme, learning analytic. Nah, ini ada satu yang saya tandai seperti ini. Ini adalah disertasi saya. Jadi saya sedang merancang sebuah platform online di mana platform online itu kalau mungkin Bapak Ibu guru atau dosen atau adik-adik mahasiswa lainnya pernah menggunakan Moodle, Google Classroom. Nah, kira-kira saya merancang hal seperti itu. Tapi di dalam platform online ini dia lebih khusus ke suatu diskusi berbasis video, di mana videonya itu akan dideteksi emosi dari mahasiswa. Nah, sehingga akan menangkap kalau saat mahasiswa merekam video, ya dia bisa menangkap apa namanya emosi dari mahasiswa tersebut. Ya, jadi misalnya durasi videonya 1 menit 30 detik, selama 1 menit 30 detik itu mahasiswa memberikan respon video, emosi apa yang dapat terdeteksi di dalamnya. Nah, kemudian data emosi ini bisa dianalisis, dikelola oleh AI juga,
sehingga memberikan rekomendasi kepada gurunya atau dosennya bahwa oh diskusi ini ternyata mengundang banyak sekali amarah gitu. Nah, ini bisa menjadi suatu kajian lanjutan lagi untuk diskusi-diskusi berikutnya. Oke, ini ya ChatGPT kita kenal ya, Gemini kita tahu juga. Nah, mungkin adik-adik yang di sistem informasi atau teknologi informasi atau di pendidikan informatika yang sedang bingung untuk membuat UML, nah diagramnya, nah ada nih AI chat uml.com. Nah, di sana bisa membantu kita untuk idenya kita, suatu sistem itu, idenya kita sampaikan ke AI, AI akan membantu untuk menggambarkan UML-nya secara lengkap loh. Kemudian ada juga apa ya ini typeset.io, nah Higgs AI chat. Nah, kita akan lihat satu-satu ya. Kecuali ChatGPT, Gemini saya rasa ini sudah sangat familiar untuk kita gunakan. Nah, chat UML nya coba saya play ya. Oke, ini belum bisa dipilih. Oh, bentar. Saya coba share lagi ya. Artinya ada kendala di play video. Nah, di sini kita bisa lihat kita cukup menggunakan chat begitu ya. Nanti di UML-nya terbentuk di sebelah kanan. Oke, jika ada yang salah atau ada tambahan-tambahan, kita bisa langsung masukkan di kolom chat. Nah, nanti AI-nya melalui chat UML ini dia akan memperbaiki sesuai dengan logika atau sesuai dengan alur sistem yang kita rancangkan seperti itu. Oke, saya coba share lagi kembali ya. Ini share-nya masih tampil belum ya? Masih Pak. Masih ya. Oke, nah ini higgs.ai.chat. Nah, ini bisa membantu kita untuk mencari informasi tentang ya salah satu topik atau subtopik yang sementara diajarkan oleh Bapak Ibu guru atau dosen. Jadi mahasiswa bisa menggunakan higgs.ai ini ya untuk mencari informasi. Jadi kalau selama ini kita hanya pakai Google aja, nah di AI ini dia akan lebih spesifik. Dia merangkum semua informasi yang ada di internet saat ini terus dia berikan. Nah, ini saya sebagai contoh, saya ingin mencari tentang metode project based learning untuk mata kuliah algoritma pemrograman. Nah, dia akan menyampaikan di sini. Seperti dia kurang lebih sama juga menggunakan ChatGPT ya. Tapi di sini dia ada fitur seperti membuatkan esai gitu ya, bypass, X-Writer. Nah, kalau uh, ada hal-hal lain juga ya, ChatGPT ini juga ada di dalam Google Translate dan lain sebagainya. Dia gabungan ya, dia kombinasi semua uh, chatbot dia masukkan ke dalam Higgs.ai. Oke, ini typeset.io. Nah, kalau kita dikasih tugas untuk mereview sebuah paper, mencari di mana gap penelitian dari artikel ini. Nah, kita bisa gunakan ini. Jadi kita unggah saja file PDF-nya, kemudian kita tanya-tanya segala sesuatu yang berkaitan dengan isi PDF itu. Jadi sebagai contoh saya tanyakan, apa gap dari penelitian berdasarkan artikel ini? Nah, dia akan memberikan informasinya.
Ini saya pakai akun-akun yang gratis ya. Jadi pastinya ada keterbatasan, ya. Ada hal yang dibatasi dengan penggunaan, tapi kita bisa menggunakan secara free di sini. Nah, kalau ChatGPT saya rasa semua sudah sangat familiar menggunakan ChatGPT. Bahkan saking hebohnya ChatGPT itu banyak sekali tugas-tugas mahasiswa menggunakan ChatGPT ya. Tapi ketahuan kalau menggunakan ChatGPT, loh kenapa harus dilarang atau lain sebagainya ya. Masalahnya adalah semua yang dihasilkan oleh ChatGPT itu tanpa filter, tanpa ada revisi, langsung dikopi oleh mahasiswa. Nah, di situ persoalannya. Ya. Jadi ini saya tampilkan di sini ChatGPT 4o dan GPT Turbo, GPT 35 Turbo dengan price harganya juga di sini ya. Nah, ini bukanlah ChatGPT yang biasanya kita gunakan ya, tinggal buka ChatGPT, kemudian kita bertanya ke sana. Tidak, ini adalah flagship model. Nah, kita mungkin yang punya kemampuan pemrograman atau anak-anak mahasiswa dari IT, information teknologi atau informasi yang mau mengembangkan suatu platform atau website bisa menggunakan fitur ChatGPT. Nah, seperti yang saya kerjakan juga di disertasi saya, di platform itu dilengkapi dengan ChatGPT, sehingga semua data-data atau hal yang dipelajari dari platform itu bisa ditanyakan melalui ChatGPT. Kalau kita pakai ChatGPT secara umum ya, secara publik begitu, kita bisa tanya apa saja dan datanya itu datang dari mana saja. Tapi kalau kita kembangkan sendiri ChatGPT kita integrasikan ke dalam suatu e-learning atau suatu platform, maka data atau informasi yang disampaikan oleh ChatGPT hanya berkaitan dengan platform kita saja. Nah, ini sangat bagus sekali kalau sebuah sekolah atau kampus, universitas yang punya e-learning misalnya, sistem e-learning. Nah, e-learningnya perlu dilengkapi dengan ChatGPT. Sehingga materi-materi pelajaran yang diberikan oleh dosen atau guru itu bisa ada diskusi lebih lanjut lagi dari mahasiswa dengan ChatGPT. Nah, jadi ChatGPT seolah-olah menjadi guru atau dosen untuk memberikan jawaban-jawaban kepada mahasiswa secara cepat, ringkas gitu ya. Nah, kalau kita gunakan ChatGPT di websitenya secara langsung, data itu akan datang dari mana saja tadi saya katakan. Sehingga kadang-kadang data yang datang dari mana saja, kita juga tahu ya, data yang ada di internet itu tidak semuanya itu valid gitu ya. Ada website-website juga yang hanya mengcopy paste informasi-informasi yang tidak valid. Nah, semua ini menjadi data oleh ChatGPT. Jadi dia mengambil data-data yang ada, dia buatkan, dia parafrasekan ya, karena dia memiliki kemampuan untuk itu. Jadi tidak di copy paste langsung ditampilkan di chatnya, tetapi dia akan memparafrasekan dan dia memberikan kepada setiap user. Kita bisa coba nih 10 orang atau 15 orang misalnya. Login sekarang ChatGPT, kita tanya hal yang sama, akan diberikan jawaban yang tidak sama persis. Nah, ini berbeda dengan mesin pencari ya, dengan Google, Yahoo, Search ya. Kalau kita cari satu kata kunci, tampilnya pasti sama. Tapi kalau chat, karena dia punya kemampuan natural language processing tadi, maka jawaban yang diberikan akan berbeda gitu, untuk masing-masing user. Nah, masalahnya kalau mahasiswa langsung copy paste tanpa mencari tahu lebih dahulu lagi apakah jawaban yang ini valid. Sebenarnya bisa kita tanyakan ke ChatGPT, apakah informasi yang Anda berikan ini valid? Dari mana sumber informasinya? Pasti dia akan menjawab, ini adalah kumpulan dari informasi-informasi yang ada secara umum di internet, ataupun dia akan memberikan bahwa ini hanya sebuah contoh jawaban. Nah, seperti itu. Oke, itu ChatGPT. Kalau ada waktu masih cukup, saya coba praktekkan nanti ya. Ini adalah replika.ai. Nah, kemarin saya coba cari tahu, ternyata
ada sekarang chat ya yang dipakai untuk jadi teman ya. Bahkan bisa buat avatar di dalam, kita bisa bentuk teman kita wajahnya seperti apa, tubuhnya seperti apa, apakah laki-laki atau perempuan, dan kita berteman dengannya. Nah, namanya replika.ai. Nah, oke, bagus sih. Kalau saya lihat untuk dunia pendidikan ini kita bisa pakai untuk pembelajaran bahasa. Ya, kita bisa bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris dengan replika, kita bisa latihan begitu. Kemudian ya mungkin juga sebagai dukungan kesehatan mental ya. Ya barangkali yang jomblo-jomblo ini bisa, oh saya ingin coba bagaimana si berbicara dengan lawan bicara saya. Ada juga loh anak-anak yang susah untuk berbicara dengan lawan jenisnya ya bisa menggunakan replika ya. Jadi semoga ini digunakan dengan hal-hal yang positif ya, karena hadirnya suatu teknologi yang baru cenderungnya itu negatifnya dulu baru tahu oh positifnya ada di sini. Oke, kita lanjut. Ada tadi chatbot, ini education content. Mungkin saya akan lebih cepat. Ada super creator AI ya, semua yang ada di sini ini bagaimana kita membuat konten video secara otomatis menggunakan AI. Nanti kalian bisa kunjungi satu persatu, ini bagus sekali. Super creator saya kasih paling atas, ada Flicky ya, dia juga bisa ubah teks jadi video. Osai ya, ini juga sama, ini bahkan untuk yang suka atau sedang merancang podcastnya sekarang ya, untuk konten audio bisa pakai Osai. Ada Runway, ini juga video editing, bisa buat animasi, generate gambar AI bisa di situ. Silabai ya, Silabai ini ada workshopnya sendiri ternyata ya, bahkan untuk membentuk influencer-influencer baru yang malu untuk menunjukkan wajahnya di video. Nah, bisa gunakan Silabai. Ini bisa kita pakai untuk buat konten pembelajaran micro learning ya, pembelajaran dengan video yang singkat, video 2 menit, 3 menit. Kita bisa gunakan Silabai ini untuk guru dan dosen, sangat bermanfaat sekali. Heygen itu juga sama untuk buat video presentasi atau video tutorial, bisa pakai Heygen. Deepril ya, ini juga untuk edit video, efek visual yang canggih. Netcafe, nah Netcafe ini juga untuk buat karya-karya seni digital, bisa jualan juga di Netcafe ini. Jadi kita pakai bantuan AI buat gambar-gambar yang menarik dan bisa jual gambar-gambar itu di situ. Oke. Ini nah ada Adobe Podcast, Adobe Podcast. Kalau tadi di awal saya dengar video ini ya dari kampus USN. Nah, bisa pakai Adobe Podcast itu ya untuk menjernihkan suara ya. Jadi kita bisa mengedit suara kalau masih ada banyak noise-nya ya, tiba-tiba ada ngomong-ngomong ada suara ayam berkokok begitu. Nah, kita bisa hilangkan menggunakan Adobe Podcast. Mungkin perangkat keras kita, mic kita kurang bagus dan lain sebagainya, bisa pakai Adobe Podcast, dia membantu untuk membuat suaranya menjadi lebih jernih dan enak untuk didengar. Ya, ini macam-macam. Kalau tadi video ini tentang audio ya, Alterate, Mubert, Suno. Nah, Suno ini kita bisa buat musik loh. Kita yang penting punya liriknya. Nah, barangkali ada adik mahasiswa yang suka buat puisi ya, untuk pasangan, calon pasangan, atau untuk orang tua, sahabat. Lirik puisi itu bisa dimasukkan ke Suno, nanti Suno generate menjadi satu musik yang pas sekali dengan lirik kita. Kita bisa masukkan ke dalamnya, buat musiknya lebih dramatik, musiknya lebih emosional, atau musiknya pop, musiknya indie, rock, rap, dan lain sebagainya, reggae gitu. Kita bisa pakai Suno, tinggal masukkan liriknya, pilih jenis musiknya, jadi ya 2 menit lah gitu selesai. Ada Sounddraw, ada Loudly juga demikian. Nah, semua sama. Ini AI untuk audio gitu. Nah, ini mungkin kabar gembira atau untuk para dosen dan guru ya, bisa menggunakan automark.io itu untuk membantu kita menilai esai dari jawaban-jawaban mahasiswa atau siswa. Kita tinggal masukkan rubrik penilaiannya ke dalam, kita upload 50 ya lembar jawaban ya atau file jawaban esai dari mahasiswa.
atau siswa ke Automark. Automark akan menggunakan rubrik penilaian yang kita berikan dan dia memberikan nilai dan juga rekomendasi. Nah, tentunya di akhir kita juga akan menyetujui atau tidak terhadap nilai yang dihasilkan oleh AI. Jadi AI hanya membantu, dia tidak mengambil keputusan akhir, tapi tetap semua berada pada keputusan guru atau dosen. Ini Automark, ada Grade with AI, bridgeteaching.com, ya ini untuk penilaian otomatis. Semua jenisnya sama, kita cukup mengupload file-file yang akan dinilai, kemudian kita juga memberikan rubrik penilaiannya, seperti itu. Ini untuk deteksi plagiarisme, CopyLeak. Nah, saya kemarin menggunakan CopyLeak diintegrasikan dengan LMS kami, menggunakan model juga LMS kami. Jadi dengan CopyLeak itu, semua jawaban mahasiswa akan dideteksi apakah jawaban ini sama dengan jawaban teman sebelumnya. Katakanlah ada tugas, ya, tugas diskusi atau suatu tugas yang memerlukan jawaban berupa teks begitu. Teks ini akan dianalisis dengan CopyLeak. CopyLeak akan membaca siapa yang lebih dahulu mahasiswa memberikan jawaban ini. Nah, kalau sama maka akan diberikan indikator gitu, notifikasi bahwa jawaban ini sama dengan jawaban mahasiswa yang A, yang B, dan C, dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti itu CopyLeak. Smoothen Turnitin, ya sudah sering dengar. Originality, Plagiarism Checker AI, Plague AI. Nah, semua adalah plagiarism checker yang menggunakan AI. Nah, jadi untuk adik-adik mahasiswa yang hanya copy paste, hati-hati. Ya, sudah ada alatnya juga untuk menangkal kalau jawaban yang kalian ambil itu murni hanya dari AI tanpa ada campur tangan jawaban kita ke dalam. Nah ini mungkin sebuah konsep learning analytic. Apa sih learning analytic itu? Learning analytic itu adalah konsep untuk bagaimana dapat meningkatkan proses belajar dari sebuah platform learning online. Nah, data-data aktivitas mahasiswa atau siswa di dalam platform online, learning online itu, ya berupa activity view, ya kapan dia submit tugas, nilai-nilainya, apakah si mahasiswa sudah membaca materi, apakah ada feedback, interaksi lainnya, itu semua dikumpulkan dan dipolakan, dibuat patternnya, polanya, sehingga bisa memprediksi ke depan bahwa mahasiswa ini itu dia loginnya hanya sekian, hanya sedikit ya loginnya, kemudian loginnya hanya di hari-hari ini saja, atau dia login tapi tidak pernah log out ya. Dia login tapi tidak pernah membaca materi yang ada di online learning tadi. Nah, semua dibuatkan pola sehingga pola itu bisa menjadi bahan rekomendasi kepada guru atau dosen untuk melihat masa depan daripada mahasiswa ini. Kalau ini tidak ada campur tangan kita sebagai dosen atau guru untuk memberikan suatu pengarahan tambahan kepadanya, maka dia akan gagal dalam mata kuliah kita. Nah, ini yang bisa kita dapatkan di learning analytic. Nah, apa sih tantangan AI? Ada kurang lebih ini beberapa note ya yang bisa saya simpulkan. Dari sekian banyak aplikasi AI, penggunaannya, pemanfaatannya, AI itu punya tantangan terhadap etika dan regulasi. Nah, perlu ada regulasinya yang mengatur bagaimana AI ini digunakan. Karena kalau kita hanya melarang bahwa AI tidak boleh digunakan, maka akan menimbulkan ya cara-cara baru dari mahasiswa atau siswa untuk menggunakan AI tanpa ketahuan. Nah, alangkah baiknya kita bentuk regulasinya sehingga jelas seperti apa kalau ini melanggar. Kalau melanggar seperti apa konsekuensi yang diberikan. Nah, semuanya untuk tujuan yang lebih baik sebenarnya. Kemudian tantangan AI juga kesenjangan teknologi. Mungkin adik-adik siswa atau mahasiswa yang punya kemampuan untuk menggunakan teknologi, perangkatnya lebih bagus, ya dia bisa akses lebih banyak AI, pasti akan
akan ada kesenjangan di situ. Ya, anak-anak ini akan lebih banyak eh, mungkin punya kebermanfaatannya atau mungkin etikanya merosot karena keseringan menggunakan AI juga. Nah, kemudian poin yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang AI. Nah, AI itu sebenarnya hanya alat bantu. Kalau kita terlalu mengidolakan AI, ya gampang, ini ada tugas AI gampang. Ini menit saja selesai, ini tidak sampai repot-repot. Tek, selesai, kumpul. Nah, kita kurang memahami tentang AI. Karena AI itu sebenarnya hanya alat bantu. Jadi kalau alat pasti ada kekurangannya, pasti ada cara pakainya juga. Yang katakanlah saya analogikan sebagai tukang gitu ya. Tukang kalau dia mau acian, tapi dia pakai alat yang salah, hasil aciannya akan rusak. Ya, dan bangunannya juga tidak bagus jadinya. Nah, kalau kita mengenal AI dan kita tahu cara pakainya dan kita juga sudah kenal regulasinya seperti apa, maka ya pasti akan lebih bagus hasil yang kita dapatkan. Berikutnya ada bias atau kualitas dan akurasi. Nah, perlu kita ketahui bahwa hasil dari AI itu pasti ada biasnya. Ya, ada biasnya dan kualitasnya juga kita bisa lihat. Tapi kalau kita sudah lihat hasilnya, ini sangat bagus sekali, ini puas sekali saya. Nah, jangan sampai kepuasannya kita belum tentu juga puas bagi pengguna lainnya. Baiknya hasil yang kita dapat, kita verifikasi lagi, kalau perlu minta bantuan dosen pembimbingnya atau teman untuk melihat lagi seperti ini kah, sudah bagus kah, apa harus perlu tambahan lagi di sisi mana, seperti itu. Kemudian perlu banyak adaptasi dan juga pelatihan agar benar-benar AI ini dimanfaatkan dengan baik, ya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dan ada biaya implementasi juga. Tadi kalau saya berikan contoh-contoh AI, itu beberapa tools AI itu bisa digunakan secara gratis dengan batasan tertentu. Ada yang dibatasi waktu, ada yang dibatasi fitur. Nah, kalau kita mau lebih, pasti ada biayanya di sana. Dan keamanan data dan privasi. Kemarin saya dapat satu artikel, ChatGPT itu sekarang mempunyai memori. Jadi kalau kita memberikan data kepadanya, nama saya adalah ini, anak saya bernama ini, tanggal lahirnya sekian, itu ChatGPT punya memorinya sekarang. Jadi dia bisa menyimpan data-data itu. Nah, alangkah baiknya setiap data-data yang sifatnya privasi itu jangan diberikan kepada AI. Ya, kita kurangi. Ya. Oke, itu dia tantangan daripada AI. Maka kita akan sampai ke sebuah pertanyaan. Apakah AI ini akan menggantikan guru atau dosen? Nah, ini suatu pertanyaan yang ya cukup kontra saat ini ya. Cukup heboh juga, cukup viral juga. Ya, guru dan dosen akan merasa AI itu bisa menggantikannya. Karena mahasiswa akan lebih suka tanya ke ChatGPT dibanding tanya ke dosennya. ChatGPT memberikan jawaban yang sangat padat sekali, detail sekali. Belum tentu dosen bisa memberikan jawaban kepada saya sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan. Nah, apakah AI ini akan menggantikan guru atau dosen? Nah, pasti ini perlu kita renungkan ya, perlu kita telaah juga dari beberapa macam sisi atau segi ya. Tapi saya melihat bahwa ada beberapa kata-kata kunci ya yang bisa menjawab akan pertanyaan ini. Itu pertama, interaksi manusia. Guru itu dia atau dosen ini dia memberikan interaksi yang menurut saya tidak bisa digantikan oleh AI. Ada hubungan emosionalnya, ada motivasinya, ya, ada dukungan-dukungan yang langsung dirasakan secara emosional saat guru memberikan suatu masukan-masukan kepada siswa atau dosen kepada mahasiswa. Tentu di sini akan ada perkembangan sosial antara guru dan mahasiswanya, guru dan siswanya atau dosen dan mahasiswanya. Nah, note kedua itu bimbingan dan mentoring. Guru bisa memberikan inspirasi melalui pengalaman yang ia dapat. Nah, ini AI tidak bisa. AI tidak punya data untuk itu. Ya, dan
tentunya guru dan dosen bisa membentuk karakter, nilai, dan juga etika daripada anak didiknya. Nah, ini tidak bisa digantikan oleh AI. Ada adaptabilitas. Guru dan atau dosen itu dia mengenal siapa anak didik. Ya, dia mengenal sekali siapa anak didiknya. Jadi ada satu cerita, teman dosen, kok tiba-tiba jawaban dari mahasiswa ini kok bagus sekali gitu ya. Disuruh buatkan esai tentang ini dalam bahasa Inggris. Wow, ini hasilnya bagus sekali. Sedangkan saya kenal dia dari semester 1, tidak seperti ini anaknya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dia menggunakan AI dan hasilnya langsung diberikan kepada dosen atau guru. Oke, tidak apa-apa, tapi yang penting adalah anak itu dia mengetahui bagaimana perubahannya dia dengan penggunaan AI ini. Apakah cepat sekali membantu secara instan gitu? Apakah ini manfaat bagi dia atau hanya sekedar untuk mencari nilai? Nah, di situ letaknya. Jadi kalau seorang guru atau dosen dia memberikan pengajaran pembelajaran kepada siswa atau mahasiswanya itu bertahap sehingga dia tahu apa yang sudah diproses oleh mahasiswa ini. Nah, dengan AI tidak, dia langsung memberi jawaban yang pak, ini yang paling benar dan dipakai oleh siswa atau mahasiswa, disitulah bahayanya. Berikut pemahaman kontekstual. Nah, guru dia punya pemahaman kontekstual yang mendalam tentang apa? Tentang cara belajar, tentang budaya, tentang kebutuhan individual daripada siswa atau mahasiswanya. Dan ini tidak bisa direplikasi oleh AI. Ya, jadi guru atau dosennya dia lebih kenal kita ini anak dari mana, suku mana, biasanya seperti itu ya. Jadi si guru dan dosennya akan lebih menggunakan budaya atau gaya-gaya yang ada di daerah itu untuk memberikan pemahaman kontekstual, berbeda dengan AI. AI secara umum saja jadi. Nah, tadi ya ini juga pengajaran nilai dan etika. Nah, tentunya akan punya peranan guru dan dosen ada di situ yang tidak bisa digantikan oleh AI. Keterampilan sosial juga. Ya, sekalipun saat ini sudah berkembang beberapa tools-tools AI yang mungkin akan membantu kita untuk mengembangkan keterampilan sosial kita, tapi sepertinya ada yang kurang di situ ya. Ada rasa kerjasama, empati, itu tidak bisa dihasilkan oleh AI. Nah, kurang lebih seperti itu kata-kata kunci yang bisa jadi bahan perenungan kita untuk pertanyaan apakah AI ini akan menggantikan guru atau dosen. Nah, di akhir, peran AI itu sekali lagi hanya sebagai alat bantu ya untuk memperkaya kita, pengalaman belajar kita masing-masing. Ini suatu quotes dari saya untuk menutup materi kita. Tetaplah berpikir kritis di era digital, karena AI hanya alat, tapi kebijaksanaan ada dalam pikiran dan juga hati manusia. Demikian dari saya materinya, semoga bermanfaat. Jika ada sesi diskusi atau tanya jawab, saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri Bapak Gerlan. Luar biasa banget nih teman-teman materinya. Dan saatnya teman-teman ini udah saatnya kita belajar lebih banyak lagi. Dan saya yakin pasti di antara teman-teman ada yang semakin penasaran nih tentang AI. Untuk dibahas lebih lanjut. Dan sesi tanya jawab kita buka. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan angkat tangannya. Ayo teman-teman. Halo, apakah suara saya kedengaran teman-teman? Halo teman-teman, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar, Kak. Iya. Terdengar, terdengar. Ya, yang mau bertanya silahkan angkat tangannya ya di room ini. Atau mungkin malu ya untuk bicara di room, bisa di kolom chat aja
bertanyanya teman-teman. Dari MSC ini dari semester berapa ya? MSC kalau Gabungan saya kalau saya sendiri itu masih semester 4, Pak. semester 4. Iya, Sudah 2 tahun. iya, Pak. Ya, 2 tahun lagi lulus ini. Amin. Ya, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang punya pengalaman pakai AI tapi buntu atau apa sajalah yang mau ditanyakan tentang AI. Ya, silakan yang mau bertanya. Mungkin sedikit. Pak, Ah, iya, Pak. Iya. Silakan, Pak. Mohon maaf ini Pak Gerlan nggak bisa mengaktifkan kamera karena di daerah ini daerah kurang bagus sinyalnya. siap-siap. Siap. Oke Pak Gerlan, sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Gerlan sudah mau berbagi dengan mahasiswa kami. Begini Pak, saya melihat AI ini eh, banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa. Meskipun secara apa namanya, secara kucing-kucingan menggunakannya, tapi itu polanya itu terbaca sebenarnya. Ya, Nah, mungkin Pak Gerlan bisa share ke kami, eh, contohnya penggunaan ChatGPT itu perintah-perintah apa saja yang bisa kita masukkan di ChatGPT itu agar mendapatkan akurasi sesuai yang kita mau seperti itu. Agar mahasiswa kita ini tidak kucing-kucingan lagi menggunakan ChatGPT ini. Kan kalau kucing-kucingan seperti itu akan terbaca, apalagi kalau langsung copy paste dari ChatGPT itu. Mungkin itu dulu Pak Gerlan sambil menunggu yang lain. oke, makasih Pak Sorsono. Wah, ini pertanyaan yang sulit juga nih ya. Oke, saya mau tanya dulu, eh, bisa apa ya pakai fitur apa sih enaknya ya? Pakai reaksi aja ya, reaksi-reaksi. Siapa sih yang teman-teman mahasiswa yang menggunakan ChatGPT? Menggunakan loh ya, bukan pertanyaan saya tidak terlalu spesifik untuk siapa sih yang kumpul tugas Pak Suarsono pakai ChatGPT ya, bukan itu ya pertanyaannya. Tapi siapa sih yang sudah pernah menggunakan ChatGPT? Oke, dua. Loh, kok hanya sedikit? Oke, ada di chat juga saya Pak. Nah, oke. Iya, kayaknya yang panitia saja yang berani angkat tangan ya. Oke, baik, 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 baik. Nah, oke. Kalau saya pribadi, saya mengajarkan kepada anak-anak untuk menggunakan ChatGPT. Ya, kebetulan memang juga sedang tugas belajar, tapi masih dikasih beban ngajar juga secara online. Jadi saya ajak anak-anak untuk menggunakan ChatGPT. Kenapa? Saya ingin lihat mahasiswa itu kalau menggunakan ChatGPT seperti apa. Ya, karena ChatGPT juga suatu hal yang baru ya. Ini baru lahir juga. Jangankan kalian ya, Bapak Ibu dosen juga ini baru pertama kali juga menggunakannya. Jadi bukan barang lama yang berkembang inovasinya tidak, tapi ini suatu barang baru juga. Dulu memang ada chat-chat AI, tapi jawabannya itu lebih bagus pakai Google saja daripada pakai chat AI. Kacau gitu, belum belum natural itu bahasanya. Tapi ChatGPT luar biasa natural sekali. Nah, tapi nah ini dia, coba saya share screen-nya. Misalkan kasih saya dong satu satu kasus apa ya untuk satu mata kuliah apa begitu. Oke, tampil deh, Ambil Pak. tampil ya. Ya. Oke.
Mungkin bisa dikasih saya satu topik atau pakai contoh dari saya saja ya. Oke. Ya, misalnya saya kemarin mengajar, ya kebetulan mengajar kejahatan buatan, tapi saya kasih yang lain saja ya. Yang apa ya? Pengumuman web lah. Nah, misalnya gini. Atau mungkin Pak Sorsono ada contoh kasus Pak, tugasnya atau apa begitu Pak? Mungkin saya ke mata kuliah algoritma pemrograman, Pak, biasanya. Oke. Iya. Biasanya kan itu ngodingnya itu dari awal gitu kan. Nah, Hmm. biasanya banyak yang pakai ChatGPT untuk ngoding. Padahal itu sebenarnya mata kuliah basic. Kalau Oh, mata kuliah basic saja sudah pakai ChatGPT, gimana mata kuliah selanjutnya gitu. Itu mungkin contohnya, Pak. oke, baik. Nah, pemrograman web ya. Coding, oh, ini bukan pemrograman web ya, yang dasar ya Pak ya. Iya, Pak, algoritma pemrograman pokoknya. Pakai apa sih Pak? Pascal atau Biasanya C? pakai C++, Pak. C ya. Oke, misalnya apa ya, buatkan, sebentar. Nah, satu hal ya, kalau ChatGPT itu sebelum kita berikan prompt pertanyaannya, biasanya kita memberikan dulu eh, informasi-informasi sebagai bekal ChatGPT untuk menjawab. Nah, tadi yang disampaikan Pak Sorsono, misalnya saya mahasiswa semester 1 baru pertama kali belajar pemrograman dasar menggunakan bahasa C++. Bantu saya untuk memulai belajar bahasa pemrograman ini. Nah, kalau misalnya ini digunakan oleh dosen dan di share screen saat dia mengajar, saat dosen mengajar kepada mahasiswa, ya, dan kita minta mahasiswa untuk mengetik hal yang sama dan lihat apa yang diberikan oleh ChatGPT kepada mahasiswa. Nah, ini bisa jadi panduan kita sebagai dosen untuk memberikan pengajaran kepada mahasiswa. Oh, dari ChatGPT kita tahu bahwa C++ itu adalah bahasa pemrograman yang dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dikasih materi menyiapkan lingkungan pemrograman, menuliskan program pertama gitu. Nah, ini biasa kalau kita coding pertama itu hello world ya. Nah, katakanlah seperti ini. Nah, dengan ini, dengan informasi yang diberikan oleh ChatGPT, kurang lebih detail sekali seperti ini ya. Nah, kita ajak mahasiswa untuk cari atau berikan pertanyaan dari informasi yang diberikan ChatGPT. Apa yang kita mau tanya ke ChatGPT? Apa yang masih belum jelas bagi kita untuk mahasiswa biasa semester 1 atau semester 2 ya untuk belajar pemrograman dasar. Kalian dari yang tidak tahu pemrograman sama sekali dikasih C++, dikasih ini oleh ChatGPT, apa yang mau ditanyakan. Nah, sehingga kita akan bisa masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya ini pasti akan beragam daripada setiap mahasiswa. Gitu. Nanti buka ide. Ide itu apa sih Pak? Gitu. Oke, kita coba tanyakan apa itu ide. Apa maksudnya? Nah, integrated development environment. Nah, kita bisa menjelaskan lagi bahwa dengan pemahaman yang kita miliki sendiri sebagai guru atau sebagai dosen, ide itu adalah kita menggunakan pemrograman C++, menggunakan aplikasi ini untuk menggenerate coding-coding C++. Nah, di ide itu ya sebenarnya ya tools yang kita gunakan nih sebagai contoh ada Visual Studio ya, ada Code Block. Nah, kalau di prakteknya kita anak-anak kita menggunakan misalnya Visual Studio gitu. Nah, apa itu Visual Studio, Pak? Nah, kita akan muncul ke pertanyaan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Nah, AI di sini akan secara tidak langsung kita gunakan sebagai pembantu mengajar ya, tutorial ya, tutor tambahan di dalam mata kuliah kita.
Kalau sekarang mungkin ada programnya praktisi begitu. Nah, praktisinya kita gantikan dengan ChatGPT. Nah, persoalannya tadi yang dikatakan Pak Sosrono, bagaimana kalau Pak kita ada tugas ini, ada latihan. Tadi ChatGPT juga berikan latihan dasar. Untuk memperdalam, cobalah latih berikut. Modifikasi program di atas mencetak nama kamu. Nah, ini kan programnya. Ini programnya. Terus diminta untuk modifikasi program di atas mencetak nama kamu. Si mahasiswanya karena berpikir kritisnya tinggi sekali, oh ternyata GPT bisa bantu saya untuk beri jawaban. Oke, ini jadinya. Oke, nah kalau yang dikumpulkan ini, artinya si mahasiswa tidak mengerti apa yang diberikan oleh ChatGPT. Ini kan harus diganti dengan nama kamu ya. Nah, tapi bagusnya ChatGPT juga membantu. Jika nama kamu Andi, maka coding ini kita ganti. Yang ini kita ganti dengan Andi. Jeleknya kalau si mahasiswanya hanya kopas. Nah, ketahuan sekali itu hasilnya namanya adalah uh, Siska misalnya, tapi yang dikumpulkan Hello Andi gitu. Nah, bahaya nih, repot. Nah, tapi dengan kita jadikan AI sebagai tutor tambahan, membantu kita mengajar, dan juga ada keterbukaan di sini saat mengajar. Kalau kita sama-sama menggunakan ChatGPT, jadi saya tahu kalau Anda menggunakan ChatGPT, dan ya tentunya sebagai dosen atau sebagai guru kita bisa memberikan ya tadi hal-hal note-note penting tadi yang saya sampaikan. Ada hal persoalan etika, regulasi, hal-hal lain yang perlu untuk disadari oleh mahasiswa saat dia menggunakan ChatGPT. Nah, ini ibaratnya hukumnya masih abu-abu nih, Pak. Kalau kita buat pelarangan juga, yang kita buat ini juga belum ada hukum yang tetap gitu. Kecuali di kampus sudah punya SK rektor, hal yang diatur adalah seperti ini dan seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Sosono barangkali bisa menjawab. Siapa Gerlan? Mungkin jawaban Pak Gerlan itu perlu adik-adik mahasiswa perhatikan baik-baik ya. Kenapa? Karena AI itu hadir ya untuk memudahkan kita, salah satu tujuan utamanya. Namun kalau dimanfaatkan secara negatif, nah mungkin sekarang belum ada konsekuensinya ya, belum ada. Tapi ingat ketika eh, ada karya kalian publish, kemudian Pak karya itu dibuat menggunakan AI, ingat ya kalau sudah publish itu sudah setengah mati kita untuk menariknya. Kalau sudah terlanjur publish ke sosial media, ke internet lah. Jadi jejak digitalnya itu ada. Nah, suatu saat kalian akan bertanggungjawabkan itu sebenarnya. Jadi coba eh, berpikir lebih panjang lagi ketika ingin menggunakan AI di skripsinya, di publikasi ilmiahnya, karena itu akan berdampak. Mungkin sekarang belum ada ya, karena memang secara regulasi kita belum ada hanya beberapa kampus. Tapi ketika kalian mempublikasi karya kalian, nah itu kalau sudah tersebar di digitalnya itu sudah tersebar itu sudah susah untuk menariknya dan itu menjadi track record yang buruk untuk kita begitu. Itu saran saja untuk mahasiswa. Jadi benar tadi yang dikatakan Pak Gerlan bahwa AI itu hadir untuk memudahkan kita dan sebagai apa namanya guru tambahan untuk kita gitu ya. Ya. Mungkin itu saja saya tambahan Pak Gerlan. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sosono. Apalagi teman-teman yang sifatnya teknis ya. Kalau sifatnya teknis itu harus menambah pengalaman ya. Jadi kalau kita codingnya hanya kopas-kopas, pengalaman kita akan kurang dibanding dengan kita betul mengetahui setiap baris code yang kita buat gitu. Kita benar-benar ngetik ini. Kalau kita ngetik itu pasti komanya salah, titik komanya salah. Itu tuh pengalaman yang luar biasa, menakjubkan sekali bagi ya yang nantinya mau jadi programmer. Tapi kalau mau kopas-kopas juga boleh dipersilahkan ya karena tidak ada regulasinya. Cuma suatu saat kita akan kebingungan. Sebenarnya salahnya di mana sih kalau sebuah
proyek besar, ini di mana salahnya ya? Kita tidak bisa minta bantuan AI di situ. Yang bisa adalah pengalaman kita. Oh, saya punya pengalaman dulu salahnya di sini. Pasti bagian ini salahnya. Nah, hal-hal itu yang susah, bias sekali kalau kita harus berharap kepada AI. Kira-kira begitu ya. Ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Pak dari Ibu Haja Nucmiati dari SDN 105 Kendari. Oke. Ya, Assalamualaikum. Saya mau tanya bagaimana caranya agar siswa SD menggunakan ChatGPT secara positif. Ya, terima kasih. Oke. Bisa mungkin langsung jawab Pak. Ya, baik. Saya ini ya, mungkin saya berbagi pengalaman ya. Kalau untuk menjawab agar siswa SD menggunakan ChatGPT secara positif, ya saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, tapi saya membagi pengalaman. Kebetulan anak saya yang pertama ini sekarang masuk SD kelas 4 dan ya saya mau bilang juga dia itu adalah subjek penelitian saya juga sejak dia umur 3 tahun gitu. Dari 3 tahun saya ajarkan dia coding, tapi codingnya bukan yang C++ ya. Codingnya yang mengatur blok-blok untuk berpikir logika seperti itu. Nah, dan akhirnya karena dia jadi subjek penelitian saya sejak dia umur 3 tahun, dia sudah bisa menggunakan mouse, keyboard itu dengan sangat lincah sekali, baik sekali di umurnya yang keempat tahun. 4 tahun menuju 5 tahun dia belajar huruf A, B, C, D. Saya ajarkan dia dengan coding yang dia sudah miliki untuk buat sebuah games belajar huruf. Dia yang buat sendiri, padahal dia sementara belajar huruf gitu. Dari sana lahirlah ChatGPT. ChatGPT ini membantu saya sekali sebagai orang tua. Ini saya posisikan sebagai orang tua ya, karena kebetulan bukan guru begitu. Mungkin bisa dengan pengalaman ini bisa berbagi kepada ibu tadi. Sebagai orang tua, karena anak ini dididik untuk coding, itu ternyata berpikir kritisnya itu menjadi tinggi sekali, Bu. Jadi semua hal itu ditanyakan. Kenapa langit itu biru? Kenapa air laut itu asin? Kenapa bulan itu warna putih? Apakah kita berjalan? Apa itu gravitasi? Dan seterusnya. Dari segala sesuatu yang dia dengar dari keluarga, dari internet juga, barangkali dari YouTube-YouTube itu ya. Banyak hal yang dia dapat dan semua itu ditanyakan. Sebagai orang tua kewalahan sekali saya untuk memberi jawaban. Bagaimana sih saya memberi jawaban untuk anak seumur ini untuk suatu pengetahuan yang harusnya dia miliki nanti begitu. Kalau kita jawab diam dulu yang terlalu ribut nih ada lagi sibuk, tidak bagus juga untuk ke perkembangan emosional anak ya. Akhirnya dengan adanya ChatGPT saya ajar dia pakai ChatGPT. Nah, tadi perkenalan dulu gitu. Saya anak SD kelas 3, umur saya sekian tahun. Saya mau tanya, kenapa langit itu biru? Berikan jawaban kepada saya supaya saya bisa mengerti. Nah, kira-kira promptnya seperti itu ke ChatGPT. ChatGPT dia akan menyelesaikan, memberikan jawaban kepada anak yang baru 3 tahun, baru 5, 6 tahun. Dia waktu SD kelas 3 kemarin tuh 6 tahun, masuk 7 tahun. Jadi selesai kelas 3 dia 7 tahun. Jadi ChatGPT menyesuaikan bagaimana memberikan jawaban kepada anak-anak. Nah, barangkali ini bisa dipakai juga oleh guru. Banyak gitu ya di dalam kelas anak-anak yang sangat aktif sekali untuk bertanya dan mungkin kita kesulitan untuk memberikan jawaban satu persatu. Bagaimana tidak kita ajarkan saja mereka dengan proses yang panjang juga. Mereka belajar ngetik dulu. Ya, terus kita kasih tahu cara ngetiknya seperti apa, cara bertanyanya seperti apa di ChatGPT. Ya barangkali itu bisa membantu Ibu untuk menggunakan ChatGPT secara positif. Saya kembalikan. Ya, terima kasih. Bagaimana Ibu Haja Ibu Haja Nucmiati? Masih ada orangnya?
kita lanjut saja ya Pak. Di sini ada lagi dari Muhammad Syaiful. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Saya beberapa kali menggunakan ChatGPT untuk membantu saya menyusun sebuah paragraf yang include dengan sumber referensinya atau citasi. Namun, setelah ChatGPT mengeluarkan sumber referensi tadi, ketika saya cek di Scholar atau sumber lainnya, terkadang tidak ditemukan referensi tersebut. Apakah ChatGPT tersebut memberikan fake citation atau kata perintah yang saya berikan tidak tepat sehingga hasil yang diberikan tidak akurat? Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung menjawab ya, Pak Saiful. Ya, em, sebenarnya yang prompt yang Bapak minta sudah tepat. Tapi yang tadi saya katakan, ChatGPT itu dia mengambil data yang besar sekali, large, ya, sehingga data-data yang ada di luar sana yang berkembang itu ada data yang benar, ada data yang salah. Nah, semua ini dikombine dan diberikan jawaban sesuai dengan prompt yang diberikan oleh user kepada ChatGPT. Sehingga kita bisa tambah nih di bagian bawahnya. Cek apakah referensi yang Anda berikan ini valid atau tidak. Pasti ChatGPT akan menjawab ini hanya sebuah contoh referensi. Gitu. Ini hanya sebuah contoh referensi. Nah, saran saya ada AI lainnya, namanya Elicit. Tadi di materi sudah belum masuk ya, tidak ada, karena tidak menyinggung tentang penulisan ilmiah sebenarnya di situ. Ada namanya Elicit. Nah, di Elicit itu bisa membantu kita untuk mencari tahu tentang suatu pertanyaan penelitian atau suatu paragraf yang tadi dikatakan perlu untuk saya tahu nih. Nah, di sana dia akan memberikan satu paragraf, di mana paragraf itu ada sitasi-sitasi yang memang sumbernya dari scholar yang terpercaya. Kalau ini mungkin saya praktekkan ya. Apakah masih ada waktu nggak? Bagaimana, panitia? Masih Pak. Masih ya? Oke, sebentar. Saya coba buka. Ini semoga internetnya lancar. Oh ya, saya share screen dulu ya. Oke, ini Elicit. Kita bisa masukkan topik atau pertanyaan penelitian ya. Misalnya penggunaan AI dalam pendidikan. Nah, di sini di bagian atas, di sini AI akan membentuk paragraf sesuai dengan hasil referensi yang diperoleh dan ini valid. Ya, misalnya ini. Oke, kalau kita tidak mau dalam bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia, tinggal translate saja. Kecerdasan muatan semakin banyak digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar, metode pengajaran, dan seterusnya. Sistem rekomendasi bertenaga AI dapat membantu peneliti dan siswa menemukan artikel yang relevan dan meringkas konten yang lebih efisien. Nah, ini Kuncara et al. Ini valid, Pak. Ini kita bisa cari DOI-nya. Iya, valid dia. Penggunaan AI dan intelijen pendidikan. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau masih belum puas dengan hasil pencariannya, kita bisa pakai filter ya. Kita perlu juga, ini ada yang berbayar, maaf. Kita bisa pakai filter, cari yang ada PDF-nya, terapkan. Dia akan membantu kita untuk mencari
sumber referensi yang punya PDF-nya. Sehingga kita juga bisa confirm lagi, validasi lagi. Nah, tapi jangan seluruhnya dipercaya ya satu paragraf ini, karena ya kadang-kadang ada biasnya juga di sana. Tapi ini sedikit membantu dibanding menggunakan ChatGPT untuk reference ya, untuk mencari reference. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya, Ya, saya bagaimana yang bertanya? Muhammad Syaiful. Bagaimana Saudara Muhammad Syaiful? Kita lanjut saja ya Pak. ya, Selanjutnya ada pertanyaan dari Vita Kadiri University. Untuk pembelajaran bahasa Inggris mahasiswa, AI jenis apa yang direkomendasikan untuk bisa digunakan dalam pembelajaran? Ya, oke. Kalau saya bisa pribadi langsung dijawab pakai Pak. ya, baik. Saya pribadi pakai Duolingo. Ya, saya ketik di ini ya. Oke, Duolingo. Nah, itu. Duolingo. Jadi dia bisa diinstal di handphone atau bisa juga diakses di website. Ya, tinggal di search saja di Google Duolingo. Itu dia akan bertanya dulu, dia akan menyusun profil dulu kita. Kita ini mau belajar, targetnya kita sampai sejauh mana. Kemudian umur kita berapa, hal-hal penting yang menjadi bekal untuk Duolingo ini menyusun personalisasi pembelajaran kita. Jadi target kita mau sampai mana, kita ini siapa, umur berapa, dan seterusnya kita informasikan. Nanti Duolingo akan menyusun materi-materi yang cocok untuk kita untuk belajar suatu bahasa. Nah, setahu saya Duolingo tidak hanya untuk bahasa Inggris, bahasa Jepang, Korea, yang suka nonton drakor-drakor nih mau tahu bahasa Korea bisa pakai itu untuk belajar. Ya, mungkin itu. Ya, gimana Kak Vita Kadiri dari University? Udah dipahami atau ada sanggahan mungkin? Sudah, terima kasih. Ya. Cukup. Iya. Terima kasih ya Kak. Lanjut ya Pak. Ya. Di sini ada juga pertanyaan dari Andi Rahmat. Ketika saya memberikan pertanyaan tentang sesuatu seperti di tahun 2024 ini, AI tidak dapat menjawabnya. Contohnya, saya menanyakan tentang apa ini? Laravel. Laravel 11. Laravel 11, AI tersebut hanya bisa memberikan Laravel 8. Pertanyaannya, apakah database AI tidak seupdate search engine Google? Oke. Ya. Jadi ya kalau search engine itu kan mesin pencari ya. Jadi dia mengindexing semua website yang online saat itu ya. Jadi akan lebih update dibanding dengan ChatGPT. Kalau ChatGPT dia butuh waktu untuk bisa masuk ke dalam suatu data-data yang terbaru. Tapi kita bisa mengakali kalau memang mau menggunakan ChatGPT untuk bantuan itu, kita bisa memberikan informasinya kepada ChatGPT. Kalau kita gunakan ChatGPT 4o, itu kita bisa upload file PDF ya, atau kita bisa copy paste langsung informasi yang kita dapat ke chatnya. Karena dengan yang versi yang berbayar di ChatGPT, dia bisa menghasilkan teks yang panjang. Ya, kita bisa bertanya panjang juga di situ. Jadi kita kopas saja, Laravel 11 itu adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, tinggal nanti dari data yang kita dapat, ChatGPT akan mengolahnya. Oh, ini data baru bagi dia, hanya dari kita. Jadi lebih private begitu, hanya kita dan dia dengan Laravel 11. Terus pertanyaan kita apa? Apa yang kita mau cari tahu ke sana? Kita bisa pakai itu. Atau ya kalau memang puas dengan search engine Google, ya pakai Google gitu, tidak usah pakai ChatGPT karena masing-masing punya ininya ya, punya kemampuannya sendiri-sendiri. Kalau tidak salah dengan Microsoft Edge itu juga
saat kita buka satu situs Laravel 11 misalnya ada situsnya, nah, pakai Microsoft Edge bisa chat dengan AI untuk website yang sedang kita buka sekarang. Nah, mungkin itu mungkin bisa membantu. Saya kembalikan, Kak. Gimana Kak Andi Rahmat? Ada sanggahan mungkin atau ada persepsi lain? Oh, ya. Kita lanjut ya Pak. Ya, Di sini pertanyaan terakhir dari Kak siapa ini? Dari Kak Rivaldi. Dari Wesen Kolaka. ya, Ingin bertanya terkait keakuratan kebenaran informasi yang diberikan oleh ChatGPT. Apakah ada tingkat besaran presentase untuk kebenaran informasi yang diberikan oleh ChatGPT? Karena sebelumnya saya pernah memberi sebuah pertanyaan, namun setelah saya telusuri lebih lanjut di internet, jawaban yang diberikan oleh ChatGPT ternyata tidak akurat. ya, Bisa langsung dijawab, Pak. betul. Jadi jangan percaya 100% ke ChatGPT. Kalau ditanya berapa persen kebenaran informasi, tergantung informasi apa yang ditanyakan ya. Jadi kita tidak bisa memberikan berapa nilainya, presentasinya begitu ya untuk suatu pertanyaan karena setiap